Biasanya, alasan membeli sebuah smartphone flagship selain untuk mendukung image penggunanya, pastinya karena memiliki fitur high-end untuk memenuhi aktivitas harian dan kamera terbaik dengan fitur yang benar-benar flagship. Huawei P50 Pro masih menjadi rajanya kamera smartphone, masih menjadi nomor satu sampai saat ini. Smartphone dengan kamera terbaik di dunia menurut DxOMark. Nah, di video ini mari kita buktikan kameranya dan apa saja yang menarik dari HP ini. Mari kita bahas dan let's go! Oke, ini adalah box smartphone-nya. Dan untuk varian yang gue punya ini tuh berwarna Cocoa Gold, atau kita juga bisa pilih varian satunya lagi berwarna Golden Black. RAM-nya ini tuh 8GB dengan storage-nya ini tuh 256GB. Di dalam boxnya ini tuh kita dapat HP-nya yang punya desain cakep banget, jujur asli gue suka. Ini tuh beneran desain flagship banget buat gue. Kemudian ada SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi, terus kita juga dikasih jelly case-nya. Terus ada juga kabel USB Type-C, dan ini ada adapter charger 66 watt Huawei Supercharge. Nah, yang bikin gua excited banget sama HP ini pastinya kameranya. Apalagi HP ini tuh masih aja nongkrong di nomor 1 smartphone dengan kamera terbaik di situsnya DxOMark. Dan selama gua coba beberapa hari ini, hasilnya, ya HP ini tuh berhasil bikin gua salut sama hasil jepretannya. Nah, sebelum gua lanjut kasih lihat hasilnya, kita lihat dulu desain kameranya yang menurut gua beneran bisa mendobrak dinding flagship. Apalagi jujur menurut gua ya, flagship sekarang tuh yang baru muncul gitu ya, desainnya tuh biasa aja, kurang begitu terlihat flagshipnya. Tapi Huawei P50 Pro ini tuh menurut gua punya desain yang mencerminkan flagship, elegan, dan terlihat sangat mewah dan terasa premium. Untuk desain kameranya ini, Huawei menyebutnya dual matrix camera design. Bisa kita lihat ya, pada bump kameranya ini tuh terdapat dua buah frame atau lingkaran yang kalau dilihat sekilas seperti dua kamera yang berukuran besar. Padahal ternyata pada masing-masing lingkarannya ini tuh terdapat kamera dengan konfigurasi yang enggak main-main speknya. Pada lingkaran pertama atau modul pertama terdapat 3 buah kamera, 13 megapiksel ultra wide angle dan bisa makro juga, kemudian 40 megapiksel true chroma kamera dan ini tuh monokrom, dan satunya lagi ini tuh 50 megapiksel true chroma kamera, ini tuh yang berwarna ya, tapi ini sudah OIS juga, ini mantap. Kemudian di modul kedua atau di lingkaran keduanya ini tuh ada 64 megapiksel telefoto kamera yang bisa ngezoom 3,5 kali optikal ya, optical zoom, kemudian bisa sampai 100 kali digital zoom dan sudah OIS juga. Kemudian ini adalah laser focus sensor dan ini adalah LED flash. Terus nih di tengah-tengahnya ini sensor 10 channel multispektrum yang berguna untuk identifikasi warna objek. Dan gak lupa juga nih tentunya ada label Leica di kameranya ini. Kemudian untuk selfie kameranya ini tuh beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Nah, melihat dari spek kameranya, sudah jelas kalau Huawei P50 Pro ini tuh dilengkapi dengan kamera dengan spek yang flagship untuk menghasilkan foto dengan sangat baik dan real. Yang lebih menariknya nih, kamera Huawei P50 Pro ini tuh mengadopsi Huawei XD Optics terbaru. Teknologi ini tuh untuk menciptakan sistem restorasi sinyal gambar inklusif pertama di industri smartphone, yang artinya teknologi ini tuh dapat memperbaiki kesalahan optik dan mereproduksi detail halus. Huawei juga menggunakan teknologi XD Fusion Image Engine seperti pada P40 series. Hanya saja pada P50 Pro ini tuh teknologinya tuh sudah ditingkatkan dengan menggabungkan Super Color Filter System yang baru, True Chroma Image Engine, dan teknologi Super HDR agar meningkatkan detail, warna, dan dynamic range secara signifikan. Untuk hasil fotonya nih, buat gua pribadi ini tuh masuk selera gua banget. Hasil jepretannya tuh bisa bikin gua kagum ya, dan secara refleks gitu ya, secara refleks gitu, langsung bikin gua geleng-geleng kepala gitu. Geleng-geleng kepala di sini tuh saking bagusnya ya. By the way, gua tuh motonya tuh ini tuh langsung aja gitu ya, tinggal jepret aja. Jadi gua ambil HP, kemudian buka kameranya, langsung foto. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Gambar berhasil di capture dengan detail, warna objek sangat mendekati warna aslinya, saturasinya juga pas, dan kalau diperhatikan dynamic range-nya tuh luas ya, sehingga foto bisa tampil dengan sangat baik di kondisi daylight. Untuk lensa ultra wide angle-nya juga menghasilkan foto dengan sangat baik, walaupun ya sedikit ada peningkatan saturasi tapi tidak over ya, dan jujur gua suka. Dan untuk dynamic range-nya juga ini tuh bekerja dengan sangat baik, sehingga hasil foto maupun video tampil dengan sangat bagus. Nah, coba lihat deh foto ini. Gua ambil tinggal jepret aja gitu ya, tanpa di setting-setting, dan hasilnya gambar bisa detail parah kayak gitu ya, detail parah kayak gini nih.
Dan yang gue suka nih, pantulan cahaya ke air yang ada di sela-sela batunya tuh bisa di capture dengan sangat baik. Asli keren ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan lensa telenya untuk motret objek dari jarak jauh. Kita bisa zoom 3,5 kali secara optikal, bisa 10 kali hybrid zoom, sampai 100 kali digital zoom. Untuk hasil fotonya, walaupun kita zoom, tapi objek masih terlihat detail dengan color tone yang sangat rapi. Hasil foto yang ideal menurut gua nyamannya sampai di 50 kali zoom saja ya. Walaupun sudah ada OIS yang bisa bikin kita nyaman motret pakai lensa tele, tapi menurut gua mending pakai tripod aja kalau kita mau zoom di atas 50 kali zoom untuk menghasilkan foto yang lebih maksimal. Dan untuk kamera depannya ini tuh menurut gua tergolong unik ya, karena beberapa series flagship Huawei sebelumnya menggunakan dua sensor. Nah, di HP ini kamera depannya tuh menggunakan satu sensor dengan resolusi 13 megapiksel. Tapi hebatnya, kameranya ini tuh bisa mengambil selfie dengan sudut pandang yang luas. Bisa 1 kali zoom out, 0,8 kali sampai wide untuk grup selfie. Dan hasil foto selfie-nya juga bagus banget ya. Detailnya dapet, HDR-nya tuh luas, skin tone-nya juga nggak lebay, jadi lebih ke natural gitu, dan pastinya sudut pandangnya bisa luas, jadi kita bisa selfie ramean atau ngevlog dengan background yang sangat luas. Kemudian untuk foto low light atau di malam hari, HP ini tuh sangat bisa diandalkan. Hasil fotonya tuh sangat minim noise ya, dengan detail objeknya tuh masih terjaga, walaupun tidak menggunakan night mode. Sementara kalau pengen gambar lebih detail dan lebih cerah, kita bisa menggunakan night mode. Walaupun di beberapa kondisi, jujur gue lebih suka mode standarnya aja, jadi lebih berasa malam harinya. Oh iya, fitur night mode-nya juga bisa kita gunakan di lensa ultrawide ya, ataupun saat foto selfie. Nah, HP ini tuh punya fitur kamera yang sangat lengkap, mulai dari mode Pro, kemudian ada slow-mo, monochrome, sampai snapshot ya. Dan kalau kita bahas nih, bisa sampai 1 jam sendiri videonya ya. Nah, jadi langsung aja nih, teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasil foto dan video menggunakan Huawei P50 Pro ini. Oke? Langsung aja tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Huawei P50 Pro. Ini adalah di 4K 60 frame per second. Ini asli keren banget ya. Kalau misalnya ini gue lihat dari layarnya langsung ini
Asli keren banget, dynamic range-nya ini luas banget ya tuh, awannya aja sampai kelihatan banget. Aduh, asli. Sekarang sambil merekam kita bisa ngezoom ya ini ya. Tuh bisa zoom ini, tuh bisa zoom sampai 10 kali nih harusnya. Tuh. Nah, ini bisa zoom sampai 10 kali tuh, bisa dilihat tuh. Oke ya. Ini di kualitas 4K di 60 frame per second ya, mantapnya di 4K 60 frame per second, mantap. Cakep, mantap. Nah, sementara ini di kualitas 1080 pixel di 60 frame per second. Ini coba kita, gini gua jalan kaki ya by the way ya. Ini gua coba liatin nih fokusnya seperti apa. Cakep banget, cepet banget. Cepet banget. Aduh, foto videonya gokil banget emang ini kamera ya. Udahlah, gue juga bingung ini ngomong apa nih. Intinya bagus sudah ini ya. Nah, berarti ya cukup setuju lah. Cukup setuju nih di DxO Mark nomor 1 tuh ya. Ini masih nongkrong aja nih nomor 1 nih di DxO Mark ya. Emang cakep. Aduh, langitnya ya Allah. Cakep kan tuh. Kita jalan aja deh. Oke, kita tuh bisa merekam juga nih di ultra wide angle-nya nih untuk videonya. Hanya saja ini bisa merekam di 4K di 30 frame per second. Jadi untuk di 60 belum bisa ya. Tapi ini di 30 frame per second aja ini udah cakep banget ya aja tuh. Wih, ini langitnya. Cakep banget ini HDR-nya. Gokil banget ini. By the way ini di ini ya, cafe, tapi kafenya tuh namanya tuh Warkop Villa Kuda. Teman-teman ke sini ya, oke. Tuh, cakep ya. Oke, sementara ini untuk kamera depannya, ini by the way kita coba set di, nah, ini tuh untuk normalnya seperti ini ya, untuk zoom satu kalinya. Jadi kamera depannya ini tuh di 4K 60 frame per second juga, tapi ini tuh bisa nge-wide ya. Jadi ini ultra wide nih. Ini satu kali ya, ini sekarang gua coba jauhin ya. Ini menariknya kita bisa sambil merekam sambil ngezoom out nih. Tuh kan ini untuk 0,8 kalinya untuk wide-nya, dan ini untuk yang ultra wide-nya tuh. Jadi enak banget kalau misalnya kita pakai ngevlog kayak gini nih. Gua cobain ya sambil jalan ya. Asli ini keren banget sih. Dan ini harusnya stabil banget. Cakep ya tuh. Ini ya apa ya, kayak aduh. Asli keren banget ini kalau misalnya kita ngevlog pakai ini ya. Tuh luas banget kayak gini tuh. Cakep banget, dan ini range-nya dapet tuh. Keren gak sih ini HDR-nya tuh? Asli ini bagus banget. Deketin. Nah, sekarang kita bisa nge-wide langsung tuh, sambil merekam, lo bayangin. Cakep. Jarang kayaknya ada smartphone kayak gini. Oke, baik. Setelah melihat hasil kamera dari Huawei P50 Pro ini tuh, aspek pendukung lain yang mesti punya spek flagship, yaitu layarnya ya. Hasil kamera yang bagus harus ditampilkan di layar yang bagus dan optimal, agar kualitasnya tetap terjaga. Layar HP ini tuh sangat amat nyaman ketika kita gunakan. Selain layarnya ini tuh melengkung, yang bisa bikin kita nyaman ketika kita genggam, respons sentuhan jari ke layarnya juga sangat responsif. Terus, akurasi warna yang ditampilkan di layarnya ini tuh detail dan sangat akurat. Sehingga untuk menikmati konten hiburan, misalnya nonton drakor, layarnya ini tuh bisa memberikan kenyamanan kepada penggunanya. Atau buat kalian yang suka ngedit foto nih, yang ngedit foto, edit video, color grading di HP ya, layarnya ini tuh bisa menampilkan warna dengan akurasi yang tinggi. Terlebih lagi, layarnya ini juga punya refresh rate 120Hz yang bisa kita set secara dinamis, yang bikin layarnya ini tuh bisa menampilkan konten ataupun bermain game dengan sangat smooth, sehingga mata akan merasakan experience yang nyaman ketika menggunakannya. Untuk sensor fingerprintnya juga sangat akurat dan cepat ya. Selama gua coba nih, sangat jarang sekali meleset ketika membaca sidik jari gua. Padahal jari gua tuh sedikit berkeringat. Nah, selain itu untuk face unlock-nya juga sangat berjalan dengan baik ya ketika di kondisi cukup cahaya ataupun di kurang cahaya.
Nah, selama gua pakai HP ini, selain kameranya tuh bagus banget, jadi wajar ya punya sebutan kamera king, rajanya kamera smartphone. HP ini tuh menurut gua adalah smartphone cantik yang tertanam monster di dalamnya. Jadi HP ini tuh hadir dengan desain yang elegan, tapi punya performa yang kuat dan kencang. Menggunakan chipset Snapdragon 888 ya, triple 8 dengan GPU-nya itu Adreno 660, RAM-nya 8 GB, ROM-nya ini tuh 256 GB, menggunakan sistem operasi EMUI 12, baterainya tuh 4360 mAh, kemudian sudah mendukung 60 watt Huawei Supercharge, ini untuk kabelnya ya, dan 50 watt untuk Huawei Supercharge wireless charging, jadi ini wireless chargingnya tuh bisa sampai 50 watt, dan bisa juga fitur wireless reverse charging, jadi misalnya pribadi sekalian langsung ditempel ke HP, langsung bisa ngecas. Kemudian ada juga fitur NFC, kemudian sudah support dengan IP68, jadi udah tahan air dan debu, menggunakan Bluetooth 5.2 dan ada LDAC-nya juga, ini keren. Dan tentunya karena ini Huawei, ya teman-teman udah tahu ya, ini tuh menggunakan Huawei Mobile Service, jadi untuk download aplikasinya tuh di App Gallery. Nah, melihat dari skornya nih, jelas HP ini tuh punya performa yang kencang. Selama gua menggunakan HP ini, mulai dari buka aplikasi, pindah-pindah aplikasi, multitasking, ngedit foto, ngedit video, sampai aktivitas kasual penggunaan harian, HP ini tuh sangat bisa diandalkan. Performa HP ini tuh membuat kita nyaman menjalankan segala aktivitas pekerjaan ringan maupun berat sekalipun. Gua juga coba bermain game, beberapa game berat ya di HP ini. Hasilnya game tampil dengan grafis yang bagus, tidak ada lag ataupun stutter, dan suhu device-nya juga cukup terjaga dengan baik. Ya, kalau hangat-hangat dikit wajar lah ya. Nah, walaupun baterainya 4360 mAh, tapi selama gua gunakan seharian ya untuk aktivitas chatting, kemudian cek email, browsing, sesekali nonton YouTube, terus foto-foto, dan dengerin musik di mobil ya, connect ke Bluetooth, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 8 jaman. Tapi ingat ya, ini pemakaian gua. Dan untuk ngecasnya nih, ini tuh cepet banget karena sudah dilengkapi dengan 66 watt Huawei Supercharge yang bisa ngisi baterai sampai penuh hanya dalam waktu 40 menitan saja. Oke, terakhir sebelum gua tutup, selain kamera, layar dan performa yang fleksib, HP ini juga punya form factor yang bikin nyaman di genggaman tangan. Bodi dengan build quality yang solid, kemudian dimensi yang lebih compact dengan bobot hanya 195 gram, hadir dengan material glass pada bodi belakang dengan frame aluminium, yang mana ini memberikan kesan smartphone yang elegan dan mewah. Terlihat dari berbagai sektor, HP ini tuh adalah smartphone yang nyaris sempurna buat gua pribadi. Oh iya, ada fitur yang menarik nih di HP ini, yaitu Huawei Share. Jadi kita bisa collaboration atau bentuk ekosistem dengan perangkat-perangkat Huawei lainnya. Kebetulan gue pakai laptop Huawei juga, jadi gue bisa akses smartphone di laptop menggunakan Huawei Share. Kita bisa multi-screen collaboration sampai copy data dengan mudah antar device Huawei. Hal ini bisa membantu kita dalam meningkatkan produktivitas. Oke, baik, kesimpulannya nih. Huawei P50 Pro ini tuh memang layak menjadi smartphone nomor 1 dengan kamera terbaik saat ini. Setidaknya sampai video ini dibuat ya. Inovasi baru yang dihadirkan di kameranya ini tuh serta adanya logo Leica ternyata memang berhasil menghasilkan kualitas foto dan video yang berkelas. Sudah jelas ya, kalau kalian hobi mobile fotografi, Huawei P50 Pro ini tuh menurut gua bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Selain itu ya, HP ini tuh adalah smartphone flagship di segala sektor, mulai dari kamera dengan kualitas nomor 1, kemudian terus layarnya dengan akurasi yang tinggi, terus ada performa yang kenceng, dilengkapi dengan fitur-fitur flagship lainnya, serta ada juga integrasi ekosistem antar perangkat Huawei. Tapi perlu kita ingat ya, nih perlu diingat, kenapa smartphone ini tuh nyaris sempurna buat gua, nyaris ya. Karena seperti yang kita sudah tahu ya, HP ini tuh tidak menggunakan layanan Google. Jadi ketika memilih smartphone Huawei ini, artinya kita siap menyesuaikan diri dengan Huawei Mobile Service-nya. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik dan pengen beli smartphone dengan kamera yang cakep, langsung aja cek link di kolom deskripsi dan langsung aja pre-order, oke? Nah, itu aja video kali ini. Gua pamit dan bye.